kelihatannya yang diprediksikan oleh malaikat itu terjadi pada saat sekarang ini, atau pada saat sejak Nabi Adam menghuni di bumi. Jadi dikatakan oleh malaikat tadi, taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah yang nantinya akan merusak di bumi? Bumi menjadi rusak karena olah manusia. Bumi yang tadinya hijau royo-royo, hutannya ditebangi, dia menjadi rusak. Lautan yang tadinya indah juga menjadi rusak karena tercemar oleh perbuatan manusia. Semuanya dikerjakan oleh manusia. Bisa merusak dalam pengertian fisik, bisa merusak dalam pengertian istilahnya merusak tatanan. Merusak tatanan itu artinya merusak hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, dirusak, dilanggar. Bahkan juga ada hukum-hukum yang ditetapkan sendiri, dilanggar sendiri, disepakati sendiri, terabas sendiri. Ini manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang dengan limpahan rahmat, karunia-Nya, anugerahnya, pemberiannya, pada pagi hari ini kita berkesempatan hadir untuk di masjid ini dalam rangka melaksanakan jamaah sholat subuh, dilanjutkan dengan taklim untuk mendalami kandungan kitab suci dan sabda-sabda Rasul yang disampaikan oleh para penyampai. Merupakan satu kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun, maka perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, perlu kita teruskan. Semoga amal baik yang kita laksanakan, kebaikan yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya yang mulia, para keluarganya, juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti ajarannya secara bersih. Mudah-mudahan dengan izin dan ridhonya Allah akan kita dapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara yang saya hormati, jamaah sholat subuh yang berbahagia, Allah berfirman di ujung akhir ayat 30 yang sedang kita bahas, sedang kita bicarakan, sebagai penutup dari ayat itu dengan sabdanya, Qala ini a'lamu ma la ta'lamun, yang kalau diterjemahkan secara bebas kurang lebih artinya, aku, Allah berkata, Allah berfirman, Qala ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ini adalah jawaban Allah terhadap malaikat yang saat awal ayat 30 diajak untuk semacam berdialog itu tentang rencana Allah menciptakan Adam, menciptakan khalifah di muka bumi, yang menurut persangkaan malaikat, makhluk yang diciptakan nanti ada potensi untuk berbuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah di dalam jawaban daripada malaikat tadi. Ataj'alu fiha, apakah atau mengapa engkau akan menjadikan seseorang ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, orang yang akan merusak, akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah.
mayufsidu fiha. Kemudian para malaikat tadi semacam mengemukakan kelebihan-kelebihan dari mereka. Kelebihan-kelebihan yang selama ini sudah dikerjakan. Wa nahnu nusabiku bihamdika wa nuqad disulak. Sedangkan kami senantiasa, artinya pekerjaan kami sehari-hari itu nahnu, kami nusabiku bihamdika, senantiasa bertasbih kepadamu, memuji kamu dan memuliakanmu. Maka dijawab oleh Allah tadi, "Qala ini a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui, atau kamu tidak mengetahui. Aku lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka ini menjadi satu isyarat yang sudah bisa kita saksikan pada perkembangannya. Memang banyak di antara manusia itu kelihatannya yang diprediksikan oleh malaikat itu terjadi pada saat sekarang ini, atau pada saat sejak Nabi Adam menghuni di bumi. Jadi dikatakan oleh malaikat tadi, taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah yang nantinya akan merusak di bumi? Bumi menjadi rusak karena olah manusia. Bumi yang tadinya hijau royo-royo, hutannya ditebangi, dia menjadi rusak. Lautan yang tadinya indah juga menjadi rusak karena tercemar oleh perbuatan manusia. Semuanya dikerjakan oleh manusia. Bisa merusak dalam pengertian fisik, bisa merusak dalam pengertian istilahnya merusak tatanan. Merusak tatanan itu artinya merusak hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, dirusak, dilanggar. Bahkan juga ada hukum-hukum yang ditetapkan sendiri, dilanggar sendiri, disepakati sendiri, terabas sendiri. Ini manusia. Wajah fikut dima, dan menumpahkan darah. Menumpahkan darah ini simbol daripada peperangan, karena perang itu membunuh, perang itu menghabisi lawan, perang itu menghancurkan. Dalam sejarah manusia terjadi beberapa kali peperangan, bangsa yang satu mengalahkan bangsa yang lain, bangsa yang satu menumpahkan bangsa yang lain. Bahkan dalam satu bangsa, karena beda keturunan, karena beda istilahnya silsilah, dulu dalam sejarah itu terjadi terus balas membalas, dendam menendam di antara keturunan raja yang satu dengan raja yang lain, di antara dinasti yang satu dengan dinasti yang lain, berusaha untuk saling menghabisi, saling membunuh, berbeda pandangan dibunuh. Sudah diciptakan hukum, wis ora peduli, pokoknya sing kuwasa bunuh, dibunuh masih dipitnah. Ini yang terjadi dengan saudara-saudara kita Front Pembela Islam. 6 pengawal sipil dibantai, istilahnya dibantai saja ya, rada mantep. Wong sipil karo angkatan membawa senjata, sudah 6 orang mati dibunuh. Mudah-mudahan jadi syuhada ya. Mudah-mudahan masuk surganya Allah SWT, karena beliau 6 orang tadi adalah mengawal pimpinannya. Pimpinannya itu memang menjadi semacam guru yang membimbing dia dalam agama, perlu dikawal dengan kesetiaannya. Jam 1 malam, setengah 1 malam dicegat oleh petugas, dikuntit oleh petugas yang tidak tahu kalau itu petugas. Pakaiannya preman, pakaiannya apa? Kalau bahasa preman bener ya, pakaian sipil. Orang ngerti nek petugas dipepet mobilnya, ceritanya begitu. Nah, terus pokoknya sudah mati, mati itu berarti korban, ditumpahkan darahnya. Nah, sudah dibunuh masih dipitnah. Yang katanya
ngerebut senjata, katanya tembak menembak, macam-macam lah. Yang lagi berkuasa itu sakarepe leh budi to nggih, wong lagi kuasa kok. Masih dalam proses untuk pembelaan dari HAM, dari Amnesty Internasional. Kalau wingi final bubar ke Front Pembela Islam oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam itu juga Muslim, terusan sampai itu pejabat-pejabat lain juga Muslim. Ini adalah bentuk daripada pertumpahan darah tadi, bagian daripada pertumpahan darah yang diprediksikan oleh malaikat. Contohnya manusia itu ternyata memiliki watak, mempunyai sifat yang manggilra cocok lu pejamnya ndak ketulungan. Pemenah wong Jawa arep gething karo kancane ngono dadi godhong mah nyuwek. Dadi banyu mau nyawuk, mungkin dadi panganan ya ora gelem mangan mungkin. Karena bencinya. Maka Allah menutup di akhir ayat tadi, qala ini alamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Di balik daripada segala kejadian yang terjadi menimpa manusia, sesama manusia itu Allah lebih tahu. Allah lebih tahu hikmahnya, Allah lebih tahu manfaatnya, Allah lebih tahu kebaikannya, Allah lebih tahu kejadian-kejadian yang akan terjadi pada manusia. Ya, maka itu sudah diceritakan oleh Allah tentang nenek moyang kita, namanya Adam, Mbah Adam, lalu yang istrinya namanya Hawa, Mbah Hawa. Wong Jawa ditambahi Siti Hawa. Ada nganggo Siti itu biasanya Jawa. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Zulaikha, Siti nganggo Siti biasanya wong Jawa. Nah, dari sana namanya nganggo Siti, ya Hawa, Khadijah ya Khadijah. Siti Khadijah. Khadijah terus Siti Zulaikha, Siti Fatimah itu tambahi Siti, sebenarnya nganggo Siti. Siti artinya lemah itu artinya tanah air. Ini kosakata dalam bahasa Jawa. Tapi apapun kejadian-kejadian yang diramalkan oleh malaikat tadi sudah terjadi di tengah-tengah gejolak daripada manusia. Karena apa? Karena pertumbuhan darah merusak di bumi itu sumbernya satu, Pak. Karena sumbernya itu memenuhi keinginan hawa nafsu. Pertumbuhan darah itu bisa karena nafsu perut, nafsu mulut, nafsu berkuasa. Penjajah itu datang ke Nusantara hanya menginginkan rempah-rempah itu untuk memenuhi kebutuhan perutnya, memenuhi kebutuhan mulutnya, memenuhi kebutuhan nafsunya. Kemudian dalam rangka menjaga supaya aman, terus dijajah biar bisa lancar. Maka yang dijajah tadi diadu domba antara satu dengan yang lain. Kalau nek wong luar negeri arek nang Indonesia tuh ora mungkin to iso nek ra enek sing ngeki dalan, ndak mungkin. Mesti enek sing ngeki dalan, enek sing ngeki fasilitas, enek sing mbocorke informasi-informasi jenenge mata-mata. Enek sing rada kasar nek dadi gedibal. Ora dadi gedibale, ana sing dadi penghamba kepada penjajah tadi. Kalau dulu penjajah, sekarang ya penghamba penguasa yang merusak Islam, memfitnah Islam, merusak ulama, memfitnah ulama. Sekarang ini sudah rusak-rusak zaman mungkin ya. Enak sing kondo ngono ya mungkin saya rasa seneng ngono rusake nang endi lho. Lah itu para ulama difitnah, para ulama dijelek-jelekan. Panggilannya saja sudah dijangkari nang endi-endi. Ulama Agim dipanggil Gim, Abdul Somad dipanggil Mat Somad itu. Ini adalah bentuk daripada penghinaan kepada ulama-ulama kita. Sing nglakoni ya wong Islam ngakune Abu Janda, Deni Siregar, sinten meneh Pak sintenan Pak Adi Armandu itu semuanya orang-orang Islam ngakuni. Budiman Sujatmiko itu ya wong Islam. Oleh pihak-pihak yang menjaga kemurnian keislamannya, mereka dijuluki munafikun zaman sekarang yang menjadi pengabdi-pengabdi para penguasa.
istilahnya buzzer. Buzzer itu mungkin kalau terjemahnya itu buzzer, pemburu atau pengikut atau apa itu. Pokoknya sing tugasnya dikai biaya, tugasmu pokoknya ngelek-elek wong Islam biar jatuh di mata umat. Ini termasuk bagian daripada tadi membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, menumpahkan darah saudaranya ditumpahkan. 6 syuhada ditembak, ini namanya menumpahkan darah. Nah, ini adalah hikmah dari ayat yang sedang kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran, kemudian kita bisa mendapatkan hikmah di balik daripada ayat yang sedang kita pelajari. Semoga Allah memberi kepada kita rahmat dan taufiknya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kajian kita pada pagi hari ini kita cukupkan sekian saja. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.